Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Topik hari ini yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, di dalam topik hari ini kita akan membahas tentang perintah menutup aurat, makna busana muslim dan muslimah, memahami aurat dan batasan-batasannya, menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, memahami dalil menutup aurat, dan yang terakhir, membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang memuliakan manusia. Hal tersebut tercermin dalam seluruh ajaran-ajarannya. Di antara contoh kecilnya adalah perintah untuk menutup aurat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian atau perhiasan kalian pada setiap memasuki masjid." Surat Al-A'raf ayat 31. Yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat ini adalah pakaian yang menutupi aurat yang kalian kenakan untuk memasuki masjid. Jadi pakaian tersebut harus sopan, baik, dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang aurat. Aurat secara bahasa yaitu berarti malu atau aib. Nah, kalau menurut istilah, aurat itu batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita harus menutup aurat? Karena Allah menyayangi kita dengan menutup semua aib kita. Kenapa kita malah mengumbar aib kita sendiri? Di sini kita harus tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki menurut mayoritas ulama 4 mazhab menyatakan bahwa aurat pada laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan keterangan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di bawah pusar sampai lutut itu adalah aurat. Kemudian batasan aurat wanita yaitu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wanita adalah aurat, manakala ia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya atau membuatnya indah dalam pandangan laki-laki." Jadi, batas aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selanjutnya yaitu makna jilbab dan busana muslim atau muslimah. Jilbab. Jilbab di sini merupakan sebuah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab juga dikenal dengan istilah khimar. Tapi selain jilbab, kita juga bisa menutup aurat perempuan dengan kerudung, hijab, dan sebagainya. Kemudian busana muslim. Busana muslimah diartikan sebagai pakaian atau baju atau celana dan sebagainya. Busana muslimah itu pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Lah, kenapa kita harus memakai jilbab dan busana untuk menutupi aurat kita? Karena itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama di slide kali ini yaitu, coba kalian bedakan perbedaan antara jilbab, khimar, hijab, dan kerudung. Perintah untuk memakai busana muslim dan muslimah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Di sini juga dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31.
Di sini juga dijelaskan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah, hadis dari Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa melihat bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik yang sudah akil balik, haid, maupun wanita pingitan. Nah, di sini ada penekanan bahwa jika ada seseorang di antara kami yang tidak memiliki jilbab, Rasulullah itu berkata, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Di sini dapat dilihat bahwa Rasulullah menekankan sekali untuk memakai jilbab saat keluar rumah. Selanjutnya yaitu bahaya mengumbar aurat. Di samping Islam memberikan perintah menutup aurat, Islam juga mengeluarkan larangan untuk membuka aurat atau mengumbar aurat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Nah, tindakan mengumbar aurat atau tidak menutupnya terdapat banyak sekali bahaya yang ditimbulkan, baik bahaya yang dirasakan di dunia maupun bahaya yang dirasakan di akhirat nanti. Yang pertama yaitu kanker kulit. Sekarang kebanyakan pakaian-pakaian mini menjadikan wanita terpapar oleh radiasi matahari. Ketika matahari langsung terkena di kulit kita, maka akan menyebabkan kanker kulit tersebut. Yang kedua yaitu jauh dari syariat dan akhlak. Ketika kita suka atau senang untuk mengumbar aurat, kita akan memamerkan wajah, memamerkan rambut, ataupun leher, ataupun pundak, dan seterusnya. Adapun ketika kita sudah berkerudung, tetap saja kita tetap tidak mengindahkan perbuatan tersebut. Contohnya, kerudungnya ditaruh di belakang, jadi dadanya terlihat dan lehernya juga terlihat. Selanjutnya yaitu hilangnya rasa malu. Ketika kita bangga untuk mengumbar aurat, nanti rasa malu kita akan hilang. Selanjutnya yaitu diperbudak hawa nafsu. Ketika kita ingin atau sudah mengumbar aurat terus-menerus, kita akan otomatis kita ingin merawat tubuh kita secara khusus. Contoh, kita pakai sunblock dan lain-lain, dan itu pun jumlahnya atau biayanya juga cukup mahal. Kita juga ingin mengikuti tren atau mode gaya barat agar lebih menarik, padahal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa mendapatkan azab? Karena di sini mengumbar aurat sampai kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan zina, dan itu kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak bisa mencium bau surga. Nah, di sini ada hadis yang menyatakan bahwa wanita tidak akan bisa mencium bau surga itu bila berpakaian tapi telanjang, menggoda dan berlenggak-lenggok, kepala seperti punuk unta. Di sini yang dimaksud berpakaian tapi telanjang, maksudnya itu kita berpakaian tapi nerawang, berpakaian tapi pas sama tubuh kita, memperlihatkan lekuk tubuh kita. Terus kita berjalan dengan berlenggak-lenggok. Dan yang ketiga, kepala kita seperti punuk unta. Maksudnya apa? Kita berkerudung tapi di kepala kita itu ada seperti gundukan rambut yang kita ikat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Di situ hadis tersebut menyebutkan bahwa semua ciri-ciri perempuan itu tidak akan bisa mencium bau surga. Nah, setelah kalian mempelajari bab tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan, saya ada pertanyaan kedua. Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan lebih baik tidak berhijab tapi sopan daripada berhijab tetapi masih suka membicarakan aib atau kejelekan orang lain? Jadi di bab kali ini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.